Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulansari dari NIM 195211343 dari Manajemen Bisnis Syariah 6G, yaitu saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Mr. Kordok. Dilihat dari ringkasan eksekutifnya, yaitu nama usaha makanan ringan Mr. Kordok yang kami beri nama Mr. Kordok. Kami memberi nama Mr. Kordok karena kordok yang kami jual ini memiliki rasa yang enak dan yang pasti terbuat dari bahan yang memiliki kualitas baik. Jika ingin memesan Mr. Kordok bisa melalui WhatsApp, Gmail, serta Instagram. Jenis usaha ini bergerak di bidang makanan ringan dan dapat dikonsumsi untuk semua kalangan masyarakat karena rasanya yang enak dan tampilannya yang menarik. Untuk lokasi usaha terletak di Desa Sema, RT 09, RW 03, Gemolong, Sragen. Dilihat dari prospek pengembangan usaha ini, yaitu memiliki prospek untuk maju ke depannya karena kordok yang banyak digemari dari berbagai usia, khususnya adalah para penggemar atau pengikut budaya Korea. Harga yang kami tawarkan juga sangat terjangkau, yaitu 5.000 sampai 10.000 untuk setiap porsinya. Dilihat dari masalah dan solusi dalam pengembangan usaha ini, yaitu sudah banyak pengusaha yang menjual produk kordok, tetapi kami akan tetap menjaga cita rasa dan meningkatkan kualitas bahan makanan. Kami juga membuat kemasan yang menarik yang berbeda dari kompetitor lain. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai varian menu, yaitu mozzarella, sosis original, dan kami juga menyediakan pilihan topping seperti chaos, mayones, dan bisa dimix antara keduanya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan cita rasa dan menarik daya tarik masyarakat untuk membeli kordok ini. Selain banyak kompetitor, harga bahan produksi kordok yang mengalami naik turun juga menjadi masalah yang harus dihadapi perusahaan. Karena konsumen biasanya mengatasi masalah ini jika harga bahan pembuatan kordok mengalami peningkatan, maka kami tetap akan menjaga cita rasa agar bisnis ini tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan. Dilihat dari aspek lingkungan. Aspek lingkungan industri, satu yaitu aspek ekonomi. Industri makanan dan minuman satu sektor faktor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis dilihat dari kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap domestik bruto industri non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Dilihat dari aspek sosial dan budaya. Sebagai salah satu sektor industri makanan ringan ini menjadi salah satu industri yang mampu membuka peluang usaha yang cukup besar bagi masyarakat sekitar, sehingga mampu membuka peluang usaha untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau pengangguran. Dilihat dari aspek teknologi ini, yaitu di sini menggunakan media sosial. Kita memasarkan produk yang sedang kita jual kepada konsumen dengan lebih mudah. Kita dapat menggunakan media teknologi melalui media sosial seperti WhatsApp Group, Instagram, Facebook, Gmail, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang canggih mampu memperkenalkan kepada orang lain dengan cepat dan mudah. Dilihat dari aspek politik ini, yaitu bisnis usaha ini dalam aspek politik mengenai tentang strategi yang akan dilakukan dalam bidang luas seperti mempromosikan dengan menyebarkan brosur dan mempromosikan lewat mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan operasional. Dilihat dari aspek lingkungan operasional, yaitu satu kekuatan modal. Keuangan modal itu berkaitan erat dengan modal usaha. Titik modal usaha berasal dari penanaman modal bersama dari para orang-orang penting dalam perusahaan. Titik kami mencari investor yang memiliki kebijakan mudah dan pengembalian hasil jangka yang panjang, sehingga hasil dan investasi dari laba penjualan online tersebut digunakan untuk modal usaha. Yang kedua, produksi. Mr. Kordok memiliki standar untuk setiap produksi yang akan dijual luas kepada para konsumen, yaitu menggunakan bahan dengan kualitas yang baik dan memperhitungkan stok varian rasa seperti halnya pada produk yang kami pasarkan. Dan kami tidak menggunakan bahan pengawet. Kami menggunakan bahan yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Dilihat dari sumber daya manusianya, yaitu merupakan aspek yang sangat penting karena adalah pelaku berperan membantu tujuan usaha.
Dilihat dari aspek hukum ini, yaitu setiap pelaku usaha makanan wajib untuk mengurus izin edar produksi terlebih dahulu karena produksi mempengaruhi kesehatan, yaitu kesehatan tubuh. Maka dari itu, kita yang memiliki usaha harus meminta izin BPOM terlebih dahulu agar usaha kita terjamin kesehatan dan kehalalannya sebelum beredar di masyarakat luas. Dokumen yang perlu untuk perizinan suatu usaha makanan yaitu NPWP, SITU, serta SIUP. Dari aspek pasar dan pemasaran, dilihat dari gambaran umum pasar. Satu yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar Mr. Kordok yaitu semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Target pasar yaitu Mr. Kordok adalah para penggemar Mr. Kordok dari berbagai kalangan. Target pasar kami tidak hanya pada satu daerah saja, karena pemasaran yang dilakukan juga menggunakan media sosial, sehingga target pasar kami luas. Dilihat dari posisi pasar yaitu dengan banyaknya pesaing yang terjadi, kami berusaha untuk setiap mempertahankan cita rasa kodok yang enak dan menjual dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dilihat dari strategi pemasaran yaitu satu produk, kami menjual Mr. Kordok dibuat dengan bahan yang berkualitas dan juga tanpa bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk tempatnya yaitu berada di Taman Kota Gemolong dan juga menjual di media sosial sehingga jangkauan penjualannya lebih luas. Selain itu, kami juga menjualnya pada bazar di UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk harganya yaitu kami jual dengan harga 5.000 sampai 10.000 untuk setiap porsinya. Untuk promosi kami lakukan akan lebih terfokus pada sosial media. Sedangkan untuk promosi secara offline kami lakukan dengan promosi dari mulut ke mulut. Dilihat dari analisis SWOT yaitu satu, kekuatan. Produk makanan yang dibuat secara rumahan, proses pembuatan yang mudah, tergolong sebagai usaha yang tidak membutuhkan banyak modal, serta harga yang ditawarkan cukup murah sehingga menarik bagi para pembeli. Yang kedua yaitu kelemahan, termasuk produk makanan cepat saji, maka makanan yang telah diproses penggorengan tidak dapat bertahan lama. Proses produksi yang membutuhkan kebiasaan mengelola makanan pembuatan sulit dibuat pada awal-awal dan hanya beberapa orang yang memiliki waktu untuk membuatnya. Yang ketiga yaitu peluang. Masih sedikit penjual yang menjual makanan serupa dengan harga yang relatif murah. Target pasar yang sebenarnya luas karena termasuk tipe makanan yang dapat dikonsumsi semua usia dan golongan. Industri makanan yang teradaptasi dengan budaya K-pop terlebih dulu ini akan sangat mudah mendapatkan perhatian di tengah fenomena Korea yang merajai di tanah air Indonesia. Yang keempat yaitu ancaman. Banyak para penjual yang menjual berbagai varian makanan ringan, sehingga dapat menimbulkan persaingan. Karena proses pembuatan yang mudah menjadikan usaha ini juga mudah untuk ditiru. Antusias masyarakat yang mudah berubah-ubah mengharuskan usaha ini terus berinovasi agar senantiasa diminati. Untuk aspek teknis dan teknologi yaitu dilihat dari aspek teknis, satu, lokasi usaha terletak di Dusun Semak, RT 09 RW 03 Gemolong Sragen. Jenis usaha ini yaitu kami buat yaitu Mr. Kordok yang lezat rasanya. Jajanan yang saat ini masih viral dan disukai masyarakat. Untuk produksi yaitu kami membuka setiap hari Senin sampai Sabtu yaitu mulai pukul 7 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Untuk aspek teknologinya yaitu peralatan yang digunakan untuk memproduksi ini masih menggunakan peralatan serta teknologi yang sederhana. Untuk bahan baku produksi digunakan dibawa langsung dari rumah yang merupakan bahan baku yang digunakan untuk Mr. Kordok. Untuk proses produksi, pembuatan dilakukan di rumah dan diproduksi setiap hari Senin sampai Sabtu. Pengawasan dilakukan langsung oleh pemiliknya agar terjaga kualitasnya. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Untuk aspek manajemen meliputi fungsi perencanaan yang dilakukan oleh pemilik usaha Mr. Kordok sesuai dengan usaha yang dijalankan tersebut.
Kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Untuk visinya yaitu menciptakan dan memperkenalkan kepada konsumen suatu produk kuliner unggulan dengan mengedepankan keunikan demi memberikan pengalaman kuliner baru kepada para konsumen. Sedangkan untuk misinya yaitu terus melakukan inovasi demi memberikan pengalaman baru kepada konsumen, meningkatkan kemampuan produksi agar dapat menciptakan produk yang berkualitas tinggi, menciptakan kuliner yang memiliki ketahanan makanan yang cukup lama, serta melakukan analisis pasar dengan sasaran pemasaran produk. Dilihat dari aspek sumber daya manusia yaitu pemilik Lala Fitri, kemudian di bagian produksi Susi Widiawati, untuk pemasaran Wulansari, serta bagian keuangan yaitu Isti Bunga. Dilihat dari aspek keuangan, biaya tetap yaitu alat kompor gas 1 buah, gas 3 kg 1 buah, wajan 2 buah, nampan 2 buah, panik 1 buah, botol 1 buah, sutil dan capit 1 buah, totalnya yaitu 423.000. Sedangkan untuk biaya bahan baku yaitu tepung cakra 1 kg, vernipan 1 bungkus, sosis 2 bungkus, minyak 1 liter, chaos 2 bungkus, tutsu 1 bungkus, mozzarella 1 bungkus, tepung panir setengah kilogram. Totalnya yaitu 140.000. Untuk biaya operasionalnya yaitu pemasaran 60.000, transportasi 20.000, totalnya yaitu 80.000. Untuk biaya kemasan yaitu mika plastik 1 pieces, plastik 1 pieces, kertas minyak 10 lembar, totalnya yaitu 13.000. Untuk biaya modal awal yaitu biaya tetap, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pemasarannya yaitu totalnya 656.000. Untuk biaya per bulan yaitu biaya tetap 100.000, biaya bahan baku 140.000, biaya operasional 80.000, biaya pemasaran 13.000, totalnya yaitu 333.000. Untuk break even point, BEP per unit biaya tetap 423, harga jual 5.000, biaya variabel per unit 250.000 dibagi 80 menjadi 3.125. Untuk biaya unit yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel yaitu 423.000 dibagi 5.000 dikurangi 3.125 menjadi 3.040. Untuk BEP dalam rupiah harga jual yaitu 5.000, biaya variabel per unit yaitu 3.125. Untuk BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual yaitu 423.000 dibagi 1 kurung buka 3.125 dibagi 5.000 kurung tutup menjadi 264.375. Bisa dilihat untuk lampirannya yaitu logo produk, gambar produk, dan serta realitas bayar yaitu proses pembuatan Mr. Kodok. Dan juga untuk proses produksi pemasaran Mr. Kodok ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.